Tuhan. Kita mau terus berfokus pada Tuhan. Kita mau lebih lagi mengenal Tuhan melalui setiap pujian yang kita sampaikan. Karena kita rindu Tuhan hadir bersama kita, di dekat kita. Kita mau lebih dalam lagi. Kita mau lebih lagi merasakan hadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau katakan satu hal Tuhan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti
itu bagianku. Kaulah selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Lebih lagi karena segalanya, di dalam hidup kerajaanmu, Kaulah selama hidup. Kami mau kasih-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Katakan Kaulah segalanya dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Layanku pada selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah raya ini kita telah memuji Tuhan, meninggikan Dia lewat puji-pujian, dan tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kami kepadamu Bapa, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu kami boleh beribadah kepadamu pada hari ini, minggu pertama pada bulan Maret tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau, meninggikan Engkau lewat pujian kami, dan di tengah-tengah ibadah raya ini pun Engkau menyediakan waktu yang indah bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa, biarlah Tuhan mengambil alih jam pemberitaan firman ini. Engkau mengurapi hamba-Mu yang Kau percayakan hari ini untuk berbicara. Lawat kami lewat kebenaran firman-Mu. Persiapkan setiap hati kami yang mendengarkannya, agar kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau, kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memasuki bulan Maret tahun 2022, dan minggu pertama ini
Dan nanti di akhir firman Tuhan ini, karena minggu pertama kita akan melakukan perjamuan kudus. Dan untuk itu saudara nanti siapkan roti dan anggur, dan kita nanti memasuki perjamuan kudus. Dan tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam tema bulan Maret ini, kita memiliki tema yaitu hidup dalam persekutuan dengan Allah. Saya ulangi, tema bulan Maret tahun 2022 kita memiliki tema yaitu hidup dalam persekutuan dengan Allah. Dan tema yang sama saya ambilkan pada minggu pertama ini, yaitu hidup dalam persekutuan dengan Allah. Untuk itu saya mengajak kita membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu 1 Yohanes pasal 1 mulai ayat 3 sampai ayat yang ke-7. 1 Yohanes pasal 1 yaitu ayat 3 sampai ayat 7. Saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan di dalam Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Puji Tuhan, saudaraku. Dalam pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, kita melihat dengan jelas bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Yohanes kepada gereja mula-mula, meminta supaya mereka hidup dalam persekutuan dengan Allah, yaitu dengan masuk dalam persekutuan dengan kelompok Yohanes. Itu kita lihat tadi. Dan ketika mereka masuk dalam kelompok Yohanes, maka itu berarti mereka masuk dalam persekutuan dengan Allah, sebagaimana Yohanes, Rasul Yohanes itu yang sudah masuk dalam persekutuan dengan Allah. Artinya Injil Yohanes mengajak gereja mula-mula pada waktu itu, yaitu pengikut-pengikut Kristus, supaya mereka memiliki hidup persekutuan dengan Allah, yaitu supaya mereka masuk
dengan kelompok dengan Rasul Yohanes itu, saudaraku. Jadi jelas bahwa Alkitab mengajarkan kita supaya kita memiliki atau kita hidup dalam persekutuan dengan Allah. Dari pembacaan firman Tuhan ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya melihat ada 3 hal yang penting yang akan kita pelajari. Mari kita lihat satu persatu, saudaraku. Ayat yang ketiga, saya akan bacakan. Di situ dikatakan, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi artinya hal yang pertama kita lihat, ketika kita akan masuk atau hidup dengan persekutuan dengan Allah, maka kita juga hidup dalam persekutuan dengan Yesus. Rasul Yohanes mengatakan itu supaya jemaat mula-mula, atau Yohanes menulis surat itu kepada jemaat itu agar mereka masuk dalam kelompoknya Rasul Yohanes, memiliki persekutuan dengan mereka, supaya mereka masuk dalam hidup persekutuan dengan Allah. Dan di situ dikatakan, dan persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi dengan jelas, ketika kita masuk dalam persekutuan dengan Allah, maka kita hidup dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Haleluya. Itulah sebabnya penulis yang sama, Rasul Yohanes, menulis di kitab Injil Yohanes bahwa Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Sebab di situ dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat yang ke-14-nya berkata, firman itu telah menjadi manusia. Artinya firman itu, yaitu yang Allah itu sendiri, telah menjelma menjadi manusia. Makanya Rasul Yohanes mengatakan, hidup dalam persekutuan dengan Allah adalah hidup juga dalam persekutuan dengan Yesus. Artinya tidak mungkin kita hidup dalam persekutuan dengan Allah jika kita tidak hidup dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama bahwa Allah menyatakan dirinya lewat berfirman. Saudara boleh baca di kitab Kejadian, Allah menciptakan alam semesta itu dengan berfirman. Allah menyatakan hukum-hukumnya kepada Adam pun dengan berfirman. Ketika Allah mau menghukum dunia karena di dalam kejahatan, Allah juga berfirman kepada Nuh. Ketika Allah memanggil Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim, dia juga berfirman. Dan memang Allah menyatakan dirinya lewat berfirman, firman. Dan Yohanes, Rasul Yohanes mengatakan firman itu telah menjadi manusia, menunjuk kepada Yesus Kristus. Jadi saudaraku, maka kalau kita mau memiliki hidup persekutuan dengan Allah, maka kita harus memiliki hidup dalam persekutuan dengan Yesus. Katakan amin. Iya.
Itulah sebabnya Rasul Yohanes menulis di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 18 bahwa tidak ada seorang manusia pun yang pernah melihat Allah. Dan Yohanes juga, penulis kitab Yohanes itu, dia mencatat bahwa Yesus pernah berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 9. Mari kita baca dulu Yohanes 14 ayat 9. Saya mengajak saudara untuk membacanya. Yohanes 14 ayat 9, demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Jadi dengan jelas saudaraku, bahwa Rasul Yohanes mencatat perkataan Yesus bahwa dengan melihat Yesus kita melihat Allah. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi dengan kita hidup dalam persekutuan dengan Yesus, sama halnya kita sudah memiliki hidup dalam persekutuan dengan Allah. Amin. Rasul Paulus menulis di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan 1 Korintus pasal 1 ayat yang 9 mengatakan demikian. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi saudaraku, bahwa memang kita yang telah ditebus, yang telah dipanggil ini saudaraku, kita akan memasuki hidup dalam persekutuan dengan Allah, yaitu dengan kita memiliki hidup persekutuan dengan Yesus Kristus. Paulus menulis, Allah yang memanggil kita untuk masuk memiliki kehidupan, yaitu persekutuan dengan Kristus. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka saya mau katakan kepada kita bahwa kita harus tetap memiliki hidup persekutuan dengan Allah, yaitu dengan memiliki hidup persekutuan dengan Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudaraku, bahwa Rasul Paulus juga menulis di dalam 1 Korintus pasal 10, saya akan bacakan ayat 16 sampai 17, bagaimana Paulus mengatakan. 1 Korintus pasal 10 ayat 16 sampai 17, perhatikan saudaraku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Paulus memaknai bahwa perjamuan kudus atau sakramen perjamuan kudus yang kita lakukan itu adalah merupakan persekutuan kita di dalam
Yesus Kristus. Dan memang saudaraku, nanti kita juga akan melakukan perjamuan kudus sebagaimana kita lakukan setiap minggu pertama. Jadi sakramen perjamuan kudus adalah menggambarkan bahwa kita satu di dalam Yesus Kristus yang baru saja kita baca. Dan kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 11, Paulus juga menggambarkan di situ bahwa perjamuan kudus itu mengingatkan kita akan penderitaan Yesus Kristus. Nanti saya akan bacakan pada waktu kita akan melakukan perjamuan kudus, saudaraku. Jadi hidup dalam persekutuan dengan Allah itu menandakan, itu memiliki makna bahwa kita hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi tidak mungkin kita hidup dalam persekutuan dengan Allah kalau kita tidak hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Katakan amin. Jadi saudaraku, milikilah hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana kita memiliki hidup persekutuan dengan Kristus? Setelah kita menjadi umatnya, kita lakukan setiap bulan kita perjamuan kudus menandakan bahwa kita memiliki hidup dengan persekutuan dengan Kristus. Kita masuk dalam rencana Kristus. Itulah tandanya kita hidup dalam Kristus, masuk dalam persekutuan dengan Kristus, rela menderita bersama dengan Dia. Saudara, jangan pernah memikirkan diri sendiri. Hidup bersekutu dengan Kristus adalah, saudaraku, kita masuk dalam rencana Kristus. Bahwa saudara dan saya, kita akan melihat nanti bahwa kita dipanggil di dalam Kristus. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Masuk dalam rencana Allah itu sendiri. Hidup dalam persekutuan dengan Kristus adalah hidup di dalam kebenaran. Sebab Dia adalah kebenaran. Jadi tidak mungkin kita hidup dalam persekutuan dengan Kristus, tapi kehidupan kita yang dikuasai oleh keinginan daging, yang dikuasai dengan keinginan diri sendiri tanpa memikirkan kepentingan Kristus, yaitu menyelamatkan dunia ini. Itulah sebabnya di dalam setiap pekerjaan aktivitas kita untuk menjadi berkat supaya orang-orang lain diselamatkan. Katakan amin. Iya, itu penting, saudaraku. Itulah sebabnya gereja Tuhan penting untuk terus eksis supaya banyak orang-orang diselamatkan. Saudara dan saya akan terus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan gerejanya, termasuk gereja kita GPC Raden Saleh saat ini. Haleluya, katakan amin. Itulah tandanya bahwa kita hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Haleluya. Hal yang kedua, saudaraku, ketika kita hidup dalam persekutuan dengan Allah, maka kita akan menjalani hidup ini dengan poin yang kedua. Ini dia. Saya bacakan ayat yang kelima dan yang keenam. Ayat yang kelima dan keenam, di situ dikatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang telah kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat yang ke-6, saudara perhatikan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, Dia di sini adalah Allah, sebab ayat 5 merefer Allah. Jadi jika kita katakan bahwa kita adalah beroleh persekutuan dengan Allah, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jadi artinya kalau kita memiliki persekutuan dengan Allah, dengan Dia, maka kita hidup dalam terang, tidak dalam kegelapan. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita hidup di dalam persekutuan dengan Allah, bahwa kita harus hidup di dalam terang. Itulah sebabnya Rasul Petrus mengatakan
bahwa kita ini adalah umat pilihannya yang dipanggil. Saya akan bacakan 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi saudaraku, bahwa kita ini adalah orang yang telah dipanggil dari kegelapan menjadi anak-anak yang terang, yang hidup dalam terang. Jadi ketika kita hidup dalam persekutuan dengan Allah, maka kita hidup dalam terang, seperti apa yang ditulis nas yang kita baca dalam tema ini, ayat yang ke-5 dan ke-6 itu, saudaraku. Itulah sebabnya juga Yesus menunjukkan kepada orang-orang menjadi pengikutnya pada waktu itu di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan Matius pasal 5 ayat yang ke-14. Yesus berkata demikian, saudaraku. Ayat yang ke-14-nya, Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Perhatikan. Jadi orang-orang yang menjadi murid-murid Kristus, orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang menjadi murid-murid Kristus, dikatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi saudara dan saya, kita ini adalah terang dunia. Katakan amin. Ya. Jadi saudaraku, kita memiliki hidup dalam persekutuan dengan Allah, bahwa kita adalah terang dunia ini, saudara. Kita hidup dalam terang dan kita adalah terang dunia ini. Saudaraku, terang itu bersinar di dalam kegelapan. Dunia ini adalah lambang kegelapan. Jadi saudara dan saya harus menjadi terang, bersinar kepada dunia ini. Itulah seharusnya kehidupan orang-orang Kristen. Di mana saudara tinggal, di mana kita bekerja, kita harus selalu menjadi terang. Katakan amin. Itulah makna kita hidup dalam persekutuan dengan Allah. Terang Allah itu ada pada kita, sehingga kita menjadi terang dunia ini. Amin. Saudara berada di mana? Di kantor, apakah engkau menjadi terang? Kalau engkau sama dengan dunia ini, Paulus mengatakan engkau harus berubah cara berpikirmu supaya jangan menjadi sama dengan dunia ini. Haleluya. Terang bercahaya dalam kegelapan. Yohanes menulis itu. Rasul Yohanes menulis itu dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-5, bahwa memang terang itu bercahaya. Kita harus bersinar, saudaraku. Di dalam pekerjaan, di dalam lingkungan kita, di dalam pelayanan kita, dalam keluarga, di mana saja kita harus bersinar. Katakan amin. Itu tandanya bahwa kita memiliki hidup persekutuan dengan Allah. Saya sudah bahas tadi bagaimana kita hidup dalam persekutuan dengan Allah. Kita harus hidup dalam persekutuan dengan Yesus. Berita-berita kebenaran tentang Yesus, saudaraku, perbuatan-perbuatan yang benar dari Yesus kita lakukan. Haleluya. Allah memanggil kita, di situ dikatakan tadi sudah kita baca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Allah memanggil kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib, supaya apa? Di situ dikatakan supaya memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Perbuatan yang ajaib apa yang Tuhan lakukan, saudaraku? Soal mukjizat iya, tapi bukan hanya itu. Perbuatan yang ajaib adalah bahwa Allah ingin menyelamatkan dunia ini. Allah ingin menyelamatkan setiap orang. Orang-orang yang hidup berdosa, yang masa lalunya penuh dengan kegelapan, dia datang kepada Tuhan. Kita harus syukuri. Itulah sebabnya kita tidak perlu menutupi masa lalu kita. Sebab semua masa lalu kita adalah gelap. Tapi ketika kita sudah memiliki hidup yang baru, puji Tuhan,
Tidak lagi kita masuk dalam kehidupan kegelapan lagi, saudaraku. Itulah berita yang harus kita sampaikan kepada dunia, bahwa ketika mereka percaya kepada Yesus, mereka diselamatkan. Bukan dengan perbuatan-perbuatan. Perbuatan kita tidak akan menghantar kita ke surga. Tetapi ketika kita sudah diselamatkan, kita sudah berubah memiliki hidup yang berubah, maka secara otomatis kita hidup dalam perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang benar. Katakan amin. Iya, otomatis. Makanya saya heran kalau ada pendeta yang benci atau tidak suka dengan pendeta yang lain, apalagi jemaat kepada pendeta, saudaraku. Tidak bisa, saudaraku. Tidak ada alasan. Kita harus mengasihi sesama, apalagi sesama pelayan Tuhan. Karena keinginan kita tidak tercapai lalu kita membenci seseorang. Jangan, saudaraku. Perlu dibicarakan baik-baik. Ada sarana yang Tuhan kasih kepada kita untuk berbicara. Apa itu? Berbicara dengan baik, berkomunikasi, saudaraku. Saya yakin dan percaya kita semua dapat memiliki hidup persekutuan dengan Allah, sehingga kita bisa menjadi terang. Di mana Tuhan sudah tempatkan kita, di mana jabatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari bekerja sama dengan yang lain. Kita bicarakan baik-baik, saudaraku. Jangan membicarakan di belakang-belakang. Jangan membicarakan sesuatu di depan anak-anakmu. Bicara langsung kepada orang, saudaraku. Bicara kepada Allah. Bicara hal-hal yang baik, supaya anak-anak itu terus berpikir positif. Jadi kita menjadi terang. Kita menjadi terang juga di tengah-tengah keluarga, saudaraku. Haleluya. Katakan amin. Iya. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya, ketika kita memiliki hidup persekutuan dengan Allah, kita menjadi terang. Dan saya berharap semua kita, jemaat GPC Raden Saleh, dan juga para pengerja-pengerja, kita akan menjadi terang. Katakan amin. Haleluya. Kalau Alkitab menggambarkan, saudaraku, menjadi terang itu adalah bintang di langit, saudaraku. Makanya Allah berfirman kepada Abraham, engkau akan memiliki keturunan seperti bintang di langit banyaknya, dan seperti pasir di mana? Di laut, katakan di bumi ini, saudaraku. Menggambarkan bahwa anak-anak Abraham juga adalah bintang-bintang, umat pilihan, saudaraku. Kalaupun ada, saudaraku, yang menjadi pasir, saudaraku, dan kita berharap kita semua bisa menjadi bintang juga, saudaraku. Pasir pun bisa berkilauan, saudaraku. Jadi kita harus terus berkilau. Katakan amin. Haleluya. Ada nyanyian, bersinar, bersinar terus. Haleluya. Oleh karena itu, saudaraku, mari, ketika kita memiliki hidup persekutuan dengan Allah, kita menjadi terang. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudaraku. Yang ketiga, yang terakhir, saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-6, yang ke-7, saya ulangi, saudaraku, dari pembacaan nats ini. Ayat yang ke-6 di situ dikatakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat 7, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Saudara perhatikan, ketika kita, saudaraku, sudah hidup di dalam terang itu, ya, tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa ketika kita hidup dalam persekutuan dengan Allah, maka kita hidup dalam persekutuan dengan umat
Allah itu sendiri dengan umatnya. Ayat yang ke-7 tadi. Maka kita akan memiliki persekutuan seorang dengan yang lain, sesama anak-anak Tuhan. Rasul Yohanes mencatat, saudaraku, bahwa kita akan memiliki persekutuan dengan umatnya, sesama orang-orang percaya, seperti apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes kepada gereja yang dia surati, supaya mereka memiliki persekutuan dengan Allah, dengan bergabung kelompok Rasul Yohanes, maka akan memiliki persekutuan sesama jemaat Tuhan pada waktu itu, saudaraku. Jadi kita harus tahu, jadi kita harus menyadari bahwa kita sesama pengikut Kristus, bahwa kita sebagai murid-murid Kristus, bahwa kita sebagai umat Kristus, kita adalah satu persekutuan, kita adalah satu tubuh. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 27. 1 Korintus pasal 12 ayat 27, di situ dikatakan, saya akan bacakan. Ayat yang ke-27 di situ dikatakan, saudaraku. 1 Korintus pasal 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi kita ini, saudaraku, kita ini satu tubuh Kristus, dan kita anggotanya satu sama lain. Kita sebagai anggota tubuh Kristus. Bagaimana Paulus menggambarkan tubuh ini, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi jari, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi apa lagi? Katakanlah jari-jari, siku dan sebagainya. Bahkan Paulus menggambarkan bagian tubuh yang terkecil pun kita harus memberikan penghormatan. Di situ dikatakan, saudaraku. Jadi kita umatnya adalah satu tubuh Kristus. Paulus menggambarkan, kalau kita membacanya dari 1 Korintus pasal 12 ayat 20 sampai 26, kita saling membutuhkan sebagai tubuh Kristus. Saya akan bacakan ya. Mari kita lihat, saudaraku, bagaimana Paulus menguraikan dengan baik. Saya sangat diberkati. 1 Korintus pasal 12 ayat 26 sampai 27, di situ dikatakan, mulai ayat 22, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Amin. Haleluya. Adakah jemaat kita yang diberkati Tuhan, dihormati di luar sana, kita harus bersukacita, bukan justru iri. Itu kata Alkitab. Tapi ketika ada di antara kita yang sakit, kita turut berduka cita. Kita ikut mendoakan, kita support, kita bantu apa yang dapat kita bantu. Katakan amin. Itulah namanya satu tubuh Kristus. Tidak membiarkan. Haleluya. Kita saling membutuhkan. Kita satu. Alkitab mengajarkan ini, saudaraku, bahwa kita satu di dalam Kristus. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, saudaraku, ayat yang ke-44 itu, bahwa mereka di situ dikatakan murid-murid atau pengikut-pengikut Kristus pada mulanya mereka tetap bersatu. Saya akan bacakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 47.
Perhatikan baik-baik saudaraku, Alkitab mencatat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 47, di situ dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Perhatikan, mereka tetap bersatu. Gereja mula-mula itu tetap bersatu, tidak mengalami perpecahan. Kita tidak mau diadu domba orang lain, tidak dijelek-jelekkan saudara terpengaruh dengan orang lain. Tidak boleh, kita tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat yang ke-47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wow, saudaraku. Jadi kalau kita tetap bersatu, saudaraku, maka akan ada orang yang bertambah diselamatkan. Katakan amin. Bukan kepentingan seseorang, tapi kepentingan Tuhan, saudaraku. Lalu, saudaraku, apa yang kita alami? Mari kita sama-sama punya beban, bukan milik seorang. Pola pikir kita harus kita rubah. Pelayanan ini adalah milik kita semua, saudaraku. Saya yakin dan percaya supaya banyak orang yang diselamatkan. Saya yakin ketika kita tetap bersatu, apapun yang kita alami, terus kita berjuang bersama-sama. Kita sudah melakukan hal-hal yang kita bisa kerjakan. Kita telah buat ibadah tengah minggu supaya banyak orang gabung di sana, saudaraku. Sekalipun masih ada secara virtual, dan tiba waktunya kita akan ibadah secara offline tatap muka. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tidak ada yang perlu, saudaraku, kita sesalkan. Kita ikut flow-nya Tuhan saja. Kita tidak ada satupun yang bisa membuat dengan keinginan kita, tapi kita ikut dengan keinginan Tuhan. Saya yakin dan percaya itu, saudaraku. Kita tetap bersatu. Katakan amin. Haleluya. Saudara tahu rahasia bersatu? Apa yang Yesus katakan? Sama halnya dengan Kisah Para Rasul itu terjadi. Inilah yang Yesus katakan. Ayat yang terakhir saya bacakan kepada kita, saudaraku. Yohanes pasal 17 ayat 21 dan 23. Yohanes pasal 17 ayat 21. Kalau saudara baca, saudaraku, bahwa Injil Yohanes pasal 17 ini adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Bayangkan, Yesus berdoa. Apa doa Yesus? Supaya murid-muridnya itu tetap bersatu. Haleluya. Saudara boleh baca ayat ini. Tapi saya akan bacakan ayat yang ke-21. Ini doa Tuhan Yesus, ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku, dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya. Perhatikan. Jadi kalau kita bersatu, kita ada di dalam Kristus, kita ada di dalam Allah. Di situ dikatakan supaya dunia percaya, dikatakan bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Jadi dunia percaya kepada Yesus yang telah diutus oleh Allah itu sendiri, oleh Tuhan itu sendiri. Dunia percaya. Saudara harus percaya ini. Saya percaya ini. Makanya saya terus bersatu dengan pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Bukan hanya di GPSI saya bersatu, dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Saya pernah bergabung hampir 10 tahun dengan World Vision Indonesia, saudaraku. Ya, kita tanpa digaji itu, nggak ada gaji kita. Tapi saya tetap setia ikut bergabung karena kita melayani ke desa-desa tanpa digaji. Ikut pelayanan ke sana, saudaraku. Nggak digaji itu. Karena kami tahu ketika kita bersatu, saudaraku, banyak orang-orang selamat. World Vision itu akan membantu orang-orang yang terpinggirkan, yang termarginalkan.
dan diutus orang-orang yang siap bekerja, termasuk saya di dalamnya. Bukan hanya itu, dengan persekutuan-persekutuan yang lain, saya tetap ambil bagian pelayanan-pelayanan ke desa-desa. Saudara tahu kalau saya pergi ke Sumatera itu memakan biaya yang tinggi. Tidak persoalan, Tuhan bisa mencukupkan segala-galanya. Saya yakin dan percaya, ketika kita mau melayani Tuhan, Tuhan yang segala-galanya mencukupkan. Katakan amin. Kita harus tetap bersatu, saudaraku, supaya dunia percaya. Ketika saya melayani, saudaraku, banyak orang yang diselamatkan. Saya pernah khotbah di gereja, ada 2 yang tidak mengenal Kristus tadinya. Ketika mendengar firman Tuhan, saya diingatkan, Pak, itu tadinya bukan menerima Yesus, agama seberang. Saya diingatkan, luar biasa. Itu bukan hanya sekali terjadi, saudaraku. Itulah sebabnya saya terus akan pelayanan kemana-mana pun, saudaraku. Karena lewat itu banyak orang diselamatkan. Saudara harus dukung pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Iya, saya senang, saudaraku, ketika saudara Epi memberikan, Bang, nanti kita akan pelayanan ke desa-desa pada bulan 4. Saya bilang, iya, kita berdoa untuk itu. Kenapa? Karena kita terbeban dengan orang-orang yang tinggal di desa. Saya yakin dan percaya orang yang punya hati melayani akan selalu diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, saya sudah melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun, saudaraku, dan Tuhan sangat memberkati saya. Kemudian ayat yang ke-23, saudara perhatikan. Yesus berkata, ayat 23, Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu. Agar dunia tahu. Di situ dikatakan bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Agar dunia tahu, mengetahui, mengenal Yesus, saudaraku. Tetap bersatu. Itulah the power of unity daripada anak-anak Tuhan, saudaraku. Saya yakin dan percaya, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita bersatu dalam Tuhan, kita tetap bersatu dalam Tuhan, dunia percaya dan dunia tahu siapa Yesus. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Biarlah Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Persiapkan roti dan anggur, saudaraku. Kita nanti akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mau mengajak kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita berdiam diri sejenak. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita biarkan Roh Kudus berbicara kepada kita. Ketika kita memiliki hidup persekutuan dengan Allah, itu artinya kita memiliki hidup persekutuan dengan Yesus Kristus. Kita menjadi terang dunia, dan kita memiliki persekutuan satu dengan lainnya, sesama anak-anak Tuhan, sesama murid-murid Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudaraku. Persiapkanlah hatimu. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, hamba telah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi biarlah firman-Mu tidak akan pernah berhenti bagi kami semua. Biarlah Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati firman-Mu untuk terus bekerja bagi kami. Kami terus siap, Tuhan, hidup dalam persekutuan dengan Allah, yaitu hidup dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan melawat dan memberkati kami semua. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus, Tuhan, mengingatkan kami bahwa kami adalah satu tubuh Kristus, dan mengingatkan kami akan penderitaan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah Engkau lewat perjamuan kudus ini, Tuhan. Berkatilah roti yang melambangkan tubuh Kristus yang rela dicabik-cabik, yang rela Tuhan menderita bagi kami, dan juga anggur yang melambangkan darah Yesus yang tercurah bagi kami, yang mengampuni segala dosa kami. Biarlah lewat perjamuan kudus ini, Tuhan, kami tetap bersatu dan kami mengingat penderitaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap melakukan perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri.
kita pegang roti. Saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan, angkatlah roti ini melebihi atas kepalamu, dan nanti saya akan berikan aba-aba saudaraku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Kita makan. Sekarang peganglah anggur ini, angkatlah melebihi atas kepalamu saudara. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum darah Yesus Kristus yang dilambangkan oleh anggur ini. Haleluya. Haleluya. Sekarang naikkanlah syukurmu. Katakan, berdoalah kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memakan tubuhmu dan meminum darahmu yang dilambangkan oleh roti dan anggur ini. Kami mengingat penderitaanmu Tuhan Yesus di kayu salib, rela menderita untuk menebus kami, menggantikan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan buat karyamu yang besar bagi kami. Engkau sudah mengampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan Tuhan melalui ibadah raya kami. Baik pujian yang sudah kami naikkan, firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa segala persembahan yang dibawa oleh umat-Mu, baik persembahan untuk gereja-Mu maupun persepuluhan yang disampaikan, biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap saudara kami yang mengembalikannya. Berkati berlimpah-limpah. Kalau ada di antara saudara kami yang sakit, jamah dan sembuhkan, pulihkan mereka semua. Kalau ada di antara mereka yang lemah, jamah dan kuatkan mereka. Kalau ada di antara mereka, Tuhan yang putus asa, Engkau berikan pengharapan yang baru dalam nama Yesus Kristus. Lawat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gereja-Mu ini, Gereja Pentakosta Sion Indonesia Jemaat Raden Saleh. Teruslah Engkau berkarya. Kami merindu Tuhan untuk kami dapat beribadah secara tatap muka, dan kami rencanakan minggu ketiga pada bulan ini. Biarlah segala rencana ini rencana yang daripada Tuhan, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Jadilah kehendak-Mu atas kami ya Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami juga berdoa bagi pemerintahan kami. Biarlah Tuhan memberkati pemimpin kami ya Tuhan. Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, berkati mereka sebagai pemimpin. Berkati para menteri, berkati mereka yang menjalankan pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Lawat gereja-Mu di seluruh Indonesia ini Tuhan, supaya gereja-Mu boleh menjadi terang. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu. Mari kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah segala pekerjaanmu, diberkatilah segala pelayananmu, diberkatilah keluar masukmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.